Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida Rahmita, akan memaparkan tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Yang dilakukan adalah 4 tahap. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, tapisan isu dengan metode APKL. Yang ketiga, analisis isu dengan metode SWOT. Dan yang keempat, rekomendasi solusi. Selanjutnya, isu pertama yaitu Renstra Unit Eselon 2 belum selesai atau tersinkron dengan Eselon 1. Unit Eselon 2 masih belum memiliki dokumen rencana strategis yang sah, dikarenakan ada keterlambatan penyusunan rencana strategis Kementerian dan Unit Eselon 1. Hal ini mengakibatkan perhitungan IKK bulanan Unit Eselon 2 tidak memiliki acuan target strategis yang terstruktur, sehingga proses pelaporan menjadi terlambat dan tidak optimal. Selanjutnya, isu kedua yaitu keterlambatan penyampaian data IKK oleh unit pelaksana. Masalah keterlambatan pengumpulan data terkait indikator kinerja kegiatan muncul karena unit pelaksana belum sepenuhnya disiplin dan konsisten dalam memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Meskipun sudah ada disposisi untuk pengumpulan isu permasalahan dalam spreadsheet, realisasinya seringkali melewati batas waktu sehingga menghambat proses monitoring dan evaluasi di tingkat eselon 2. Kondisi ini tidak hanya memperlambat penyusunan laporan kinerja, tetapi juga berpotensi menurunkan akurasi analisis karena data yang masuk tidak terkumpul secara lengkap dan tepat waktu. Selanjutnya, isu ketiga yaitu keterlambatan penyerapan anggaran di awal tahun yang disebabkan oleh pemblokiran anggaran. Di awal tahun anggaran, beberapa unit kerja belum bisa langsung melaksanakan kegiatan karena banyak anggaran yang diblokir, sehingga realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan juga terhambat. Anggaran yang diblokir biasanya menunggu persetujuan revisi halaman 3 DIPA dari Kementerian Keuangan. Dampaknya, unit pelaksana belum bisa mengeksekusi kegiatan sesuai jadwal, sehingga serapan rendah dan capaian output di awal tahun di bawah dari target. Selanjutnya, tapisan isu. Untuk menentukan isu prioritas yang akan dipilih, digunakan metode APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Melalui metode ini, isu akan dianalisis berdasarkan kondisi nyata, tingkat permasalahan yang ditimbulkan, dampak terhadap khalayak, serta kelayakan untuk diangkat dalam lingkup aktualisasi CPNS. Berikut adalah hasil penapisan isu dengan metode APKL. Dari 3 isu tersebut, prioritas yang paling utama adalah terkait Renstra Unit Eselon 2 belum selesai atau tersinkronkan dengan Eselon 1. Isu tersebut menjadi prioritas utama karena menyangkut dasar perencanaan strategis dan memengaruhi kelancaran seluruh proses perhitungan IKK, monitoring, hingga evaluasi anggaran di unit Eselon 2. Selanjutnya, analisis isu dengan menggunakan SWOT, yaitu strength, kekuatan, di mana unit eselon 2 memiliki SDM perencana dan analis yang berpengalaman, tersedia pedoman penyusunan Renstra dari kementerian atau lembaga yang bisa dijadikan acuan, kemudian dukungan sistem penganggaran dan perencanaan melalui monitoring, Sakti, Omspan. Selanjutnya, komitmen pimpinan eselon 2 untuk menyelesaikan Renstra. Selanjutnya, dari weakness atau kelemahan, ada beban kerja staf tinggi sehingga penyampaian data terlambat. Selanjutnya, koordinasi atau komunikasi antar unit masih sering terlambat. Terakhir, data IKK dari unit pelaksana sering masuk tidak tepat waktu. Selanjutnya, peluang atau opportunity, yaitu transformasi digital mendukung integrasi perencanaan dan evaluasi melalui aplikasi atau dashboards. Selanjutnya, adanya program reformasi birokrasi dan Smart ASN yang mendorong tata kelola lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kolaborasi dan eselon 1 dapat memperkuat keselarasan target strategis kementerian. Selanjutnya, dukungan pelatihan atau pertemuan koordinasi lintas unit dari Kemenkeu atau Bappenas. Selanjutnya, dari threat atau ancaman, perubahan regulasi atau kebijakan anggaran secara mendadak dari pusat. Selanjutnya, risiko keterlambatan penyusunan Renstra berlanjut sehingga memengaruhi penetapan IKK dan evaluasi anggaran. Dan terakhir, ketidakselarasan Renstra dapat menurunkan akuntabilitas kinerja organisasi. Maka dari hasil analisis isu berdasarkan metode SWOT tadi,
telah disimpulkan isu yang sebelumnya tidak terselesaikan atau tersinkronnya Renstra unit eselon 2 dengan eselon 1 menghadapi sejumlah tantangan, yaitu potensi terganggunya kesinambungan perencanaan akibat regulasi yang berubah mendadak, keterlambatan berulang dalam penyusunan dokumen strategis yang dapat menghambat penetapan indikator kinerja, serta risiko menurunnya akuntabilitas organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian isu sangat mendesak agar unit eselon 2 dapat menjaga konsistensi perencanaan, memastikan evaluasi anggaran berjalan optimal, dan mempertahankan akuntabilitas kinerja organisasi. Rekomendasi solusi ada 4. Yang pertama, transformasi digital dengan menggunakan aplikasi perencanaan yang terintegrasi memungkinkan sinkronisasi langsung antara Renstra eselon 1 dan 2. Selanjutnya, implementasi dashboard digital real time agar pimpinan dapat memantau status penyusunan Renstra secara transparan dan proaktif. Yang kedua, penyelarasan dokumen dengan draft eselon 1 menggunakan draft awal atau rencana kerja tahunan eselon 1 sebagai acuan sementara, sehingga proses di eselon 2 tidak berhenti hanya karena Renstra eselon 1 belum final. Selanjutnya, pemanfaatan aplikasi monitoring, yaitu dengan mengoptimalkan OMSPAN atau dashboard internal untuk memantau penyerapan anggaran dan capaian kinerja meski Renstra belum sepenuhnya sinkron. Selanjutnya, hal ini menjaga evaluasi tetap berjalan berbasis data real time. Yang terakhir, kolaborasi virtual dan knowledge management, yaitu menggunakan platform kolaborasi seperti Microsoft Teams, Google Workspace, atau platform internal lainnya untuk rapat diskusi dan review dokumen. Selanjutnya, menetapkan mekanisme reminder otomatis melalui email, grup, atau aplikasi sederhana lainnya untuk mengingatkan batas waktu penyampaian data atau IKK dari unit pelaksana. Kesimpulannya, masalah keterlambatan Renstra ini bukanlah hambatan permanen, melainkan tantangan yang dapat diatasi dengan secara strategis menerapkan solusi yang memanfaatkan aset dan peluang yang sudah ada untuk mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas kinerja meskipun dihadapkan pada kendala birokrasi. Demikian video singkat saya mengenai tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian informasi dan data, dan saya mohon masukan dan arahan maupun kritikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.